Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala hadzal ijtima'an ruhaniyyan wa ja'ala hadzal majma'an mubarakan wa ja'ala hadzal ittisalan qalbiyya mahmiyya. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syafi'il ummah wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal karamah. Amma ba'du, yang mulia Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Hidayah, Ketua Yayasan, tokoh masyarakat, para orang tua, bil khusus Ustadz Haji Kasiat SAG, melalui beliau kami bisa bersilaturahmi untuk mengisi kegiatan Ramadan di Masjid Jami Al-Hidayah. Kultum terawih berdurasi kurang lebih 10 menit. 15 10 aja ya. 15 sama 10 amplopnya sama. Judul adab-adab berpuasa. Sebagai referensi kitab Nasaih Diniyah, buah karya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Walis-shaimi adabun, bagi orang yang berpuasa ada adab-adabnya, ada aturan-aturannya. Layak mulu, tidak sempurna, siamuhu, puasanya, illa biha, kecuali dengan mengikuti aturan-aturan. Ayah pazalisanahu anil kadzib, saat berpuasa tidak boleh berbohong, tidak boleh berdusta. Kalau puasa ada dusta, kalau puasa berbohong tidak ada pahalanya. Dia cuma dapat rasa lapar dan haus saja. Nabi bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang menyangka ibadah puasanya itu mendatangkan pahala, setelah diperiksa oleh Allah tak ada pahalanya. Yang dia dapat hanya lapar dan haus saja, karena puasanya tidak sempurna, karena puasa tidak mengikuti aturan-aturan, karena puasa berdusta, berbohong. Man adnaba dzanban nukita fi qalbihi nuqtatun sauda. Sekali berbuat bohong, dicoret hatinya dengan satu coretan. 2 kali berbohong, 2 kali coretan. 10 kali berbohong, 10 coretan. Kalau 2 periode bohong terus, berapa coretan itu? Sia-sia ibadah puasanya. Maka untuk mencapai kesempurnaan ibadah, walis-shaimi adabun, bagi orang yang berpuasa ada aturan-aturannya. Tidak boleh ngatur sendiri beribadah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur. Proses ibadah puasa diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan hilal, melihat bulan, maka berpuasalah. Kata Allah dalam Al-Quran,
Kata Nabi, sumu liru'yatihi wa abtiru liru'yatihi. Berpuasalah jika kamu sudah melihat bulan, berhari rayalah kamu kalau sudah melihat bulan. Kita tidak punya kemampuan dalam ilmu melihat bulan. Serahkan kepada orang yang memiliki kemampuan ilmu falak untuk melihat bulan. Maka itu aturan dalam melaksanakan ibadah puasa. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang dalam kondisi sakit parah, sakitnya dibenarkan oleh syariat sesuai dengan keterangan dokter, boleh tidak berpuasa, tapi diganti pada hari-hari berikutnya. Atau juga dalam bepergian, jika perjalanan itu akan mengganggu karena berpuasa, Allah beri dispensasi kemudahan untuk tidak berpuasa, tapi diganti pada hari-hari berikutnya. Aturan ibadah puasa nggak boleh ngatur sendiri. Maka yang pertama ada berpuasa, jaga lidah, jangan berdusta. Sebab kalau puasa ada bohong, ada dusta, sia-sia ibadah puasa. 8 menit, 2 menit lagi. Yang kedua, wa ayyah pazabatnuhu antanawulil haram, menjaga perut dari makanan yang haram. Kalau puasa ada makanan yang dikonsumsi dari hasil yang haram, sia-sia puasa, tak ada pahalanya, cuma lapar dan haus saja. Maka Ramadan ini luar biasa syarat dengan berbagai macam pendidikan. Dididik kita untuk jadi manusia yang jujur. Kejujuran yang Allah inginkan di balik didikan ibadah puasa bukan hanya untuk 30 hari, bukan hanya untuk 1 bulan, tapi Allah berharap didikan Ramadan 1 bulan ini bisa mewarnai kehidupan 11 bulan ke depan, bahkan sepanjang kehidupan. Jika ada orang selesai Ramadan perbuatannya tak ada perubahan, biasa-biasa saja, itu ibadahnya sekedar menggugurkan kewajiban. Maka Allah tidak menghendaki itu melalui kewajiban ibadah puasa. Dididik kita agar didikannya 30 hari 1 bulan ini bisa memperbaiki hidup manusia sepanjang kehidupan. Maka Ramadan dalam rangka memanusiakan manusia. Sebab ada manusia tapi perilaku hidupnya tidak seperti manusia. Orang yang beriman yang diperintah untuk beribadah puasa karena orang yang beriman taat aturan. Kita disuruh jaga 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, M yang ketiga, kita udah patuh, kita jaga tuh 3M, yang 17M dia yang ambil. Orang yang beriman makanya yang taat, yang patuh, disuruh jaga jarak sholat, kita renggangin padahal kita melawan sunnah Rasulullah. Sholat disuruh rapat, malah kita renggangin. Orang yang beriman taat sama aturan. Maka Rasulullah
dengan kitab suci Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan untuk menata kehidupan umat manusia. Karena saat itu manusia hidupnya sudah keluar jauh dari aturan Allah. Kitab-kitab suci sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur, makna kandungannya itu dirangkum majmu'atun fil Quran. Kemudian makna kandungan Al-Quran 30 juz majmu'atun fil Fatihah dirangkum makna kandungannya dalam surat Al-Fatihah. Makna kandungan surat Al-Fatihah itu majmu'atun bil basmalah, dalam bacaan basmalah. Makna yang terkandung dalam bacaan basmalah majmu'atun bil ba, ada pada huruf ba. Makna yang terkandung dalam huruf ba majmu'atun bin nuqta, ada pada titiknya. Huruf yang pertama dalam Al-Quran ba, huruf yang terakhir dalam Al-Quran sin. Bismillah sama minal jinnati wan nas. Ba sama sin jika disambung bacaannya bas. Artinya cukup sudah Al-Quran 30 juz itu untuk mengatur kehidupan manusia. Berbagai macam persoalan ada di dalamnya. Maka jika kita menjadikan Al-Quran sebagai pemimpin dalam kehidupan, halal kata Quran, halal kata kita, haram kata Quran, haram kata kita. Jangan dibalik. Kalau dibalik, kita tidak mentaati aturan, maka orang beribadah itu pakai aturan. Udah habis sekasian? Masih 10 menit lagi. Saya takut korupsi waktu. Korupsi bansos aja orang berani, saya korupsi waktu takut. Wa sunanuhu, sunnah-sunnah saat melaksanakan ibadah puasa, ini aturan juga. Takjilul fitri, mempercepat buka puasa. Idza tayaqqanal ghurubu, apabila sudah yakin masuk waktu maghrib. Wa abdaluhu bitamrin witran, abdal utama buka puasa dengan mengkonsumsi buah korma witron 3 ganjil. Rasulullah buka puasanya dengan buah korma ganjil. Kalau orang pondok bambu tak terbiasa dengan buah korma, cari kue yang mirip sama buah korma, makan 3 kue gemplong. Wah, kebesaran, bisa kenyang. Jangan gemplong yang di pondok bambu, beli yang di Ciawi, keluar tol arah puncak sebelah kiri. Situ kue gemplongnya kecil-kecil. Sampai jam berapa di Jakarta nanti? Kenapa puasa diperintahkan dipercepat? Lil qiyam, supaya tenaga itu kembali seperti semula untuk ibadah tarawih. Tetapi masih ada aturan saat berbuka, Allah yuksirul akla bil laili, jangan terlalu banyak makan di waktu malam. Sebab jika buka terlalu banyak, kolak semangkok, es buah semangkok, nasi sepiring, tongseng 1 mangkok, nasi sepiring, asinan semangkok, semua lontong 3, tahu isi 8. Maka jika perut ini penuh dengan makanan, bakal mempengaruhi mata menjadi kecil. Lutut sepertinya tak ada tulangnya, nggak ada gairah untuk ibadah. Aturan. Wa alla yuksiran nauma bin nahar, jangan terlalu banyak tidur di waktu siang.
Habis subuh tidur, bangun jam 12 sholat zuhur, jam 1 tidur lagi, bangun jam 5. Ketemu teman di jalan, alhamdulillah puasa hari ini tidak terasa lapar dan haus. Iya, orang tidur dari subuh. Kenapa? Ada apa? Dilarang tidur melebihi kebiasaan. Karena Allah menginginkan ada sesuatu di balik rasa lapar. Begitu kita yang Allah beri rezeki, berkemampuan merasakan lapar sudah 5 hari, merasakan haus sudah 5 hari, timbul pernyataan, ya Allah, baru 5 hari kami berpuasa, ternyata lapar dan haus sepertinya sudah lama. Bagaimana mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan? Timbul kepekaan, timbul kepedulian, timbul ingin berbagi kepada sesama, timbul belas kasih kepada sesama. Itu yang Allah Ta'ala inginkan di balik didikan lapar dan haus saat berpuasa, supaya kita memanusiakan manusia. Ya Allah, sekarang ini ada manusia memperlakukan manusia seperti bukan manusia. Disiksa, dibakar bagian dubur kemaluan belakang, disiksa kemaluan bagian depan, ditembak. Bukan teroris, bukan koruptor, tidak punya belas kasih. Ini Ramadan, Allah menginginkan timbul rasa belas kasih kepada sesama di balik rasa lapar dan haus. Pas 17 menit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان